Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Rina Novianti selaku dosen Sistem Informasi Bisnis yang telah mengajari kita terkait dengan materi SIB dari awal hingga akhir semester 2 kali ini, dan juga kepada Teh Salsa yang sebagai asisten dosen yang sudah mengajari kita bagaimana cara menganalisis sistem bisnis suatu perusahaan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan terkait dengan kredit proposal kami, yaitu Bakmi GM. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada ketua kelompok dari kelompok ini, yaitu Ahmad Zulkifli Hanif dengan NPM 1203 1023 0066. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Naufal Akbar dengan NPM 1203 1023 0018. Dan ada teman saya, rekan saya ketiga, Sahala Lumban Gaul dengan NPM 1203 1023 0007. Nah, selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait dengan alasan mengapa kita Bakmi GM sebagai perusahaan yang kita analisis. Pertama, F&B industri merupakan salah satu sektor industri yang paling berkembang di Indonesia, terutama di era globalisasi di tahun 2024 kali ini, dengan dorongan dari e-commerce dan juga jaringan internet yang semakin maju. Sektor industri F&B merupakan salah satu sektor yang paling digemari oleh masyarakat dan merupakan sektor yang menghasilkan keuntungan yang paling besar. Prospek industri makanan dan minuman akan menjadi salah satu sektor industri dengan kinerja terbaik, yang diharapkan dapat menunjukkan fleksibilitas dalam pergeseran ke arah yang berkelanjutan, kemajuan dalam lingkup ini, dan sifat industri yang makin kuat. Tindakan perusahaan-perusahaan besar di sektor ini akan melambungkan industri ini di masa yang akan mendatang. Maka dari itu, dapat kami simpulkan bahwasanya kami merasa F&B industri ini ke depannya memiliki prospek dan peluang yang sangatlah gemilang. Selanjutnya, Bakmi GM merupakan salah satu restoran yang ikonik di Indonesia. Restoran ini didirikan oleh sepasang suami istri, didirikan pada tahun 1959 di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali oleh PT Griami Sejati. Restoran ini menyajikan lebih dari 50 menu dengan bakmi sebagai menu utama. Dengan pengamatan lebih dari 50 tahun di industri restoran, Bakmi GM saat ini melayani lebih dari 30.000 pelanggan perharinya. Para pelanggan yang datang menikmati kelezatan menu bakmi GM setiap harinya berasal dari berbagai kalangan dan juga usia, seperti pelajar, mahasiswa, dan eksekutif muda. Selanjutnya, visi dan misi dari Bakmi GM ini memiliki visi bertumbuh dan berkembang menjadi jaringan resto keluarga cepat saji dengan mutu kelas dunia, dan memiliki 3 misi. Yang pertama, memberikan yang terbaik kepada pelanggannya, menjadikan produk sesuai ciri khas Bakmi GM dengan harga yang terjangkau dibanding pesaing-pesaingnya, dan juga memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan juga tepat. Nah, Bakmi GM menyediakan produk makanan dan minuman, mulai dari aneka bakmi, nasi ayam, nasi goreng aneka bihun, dan shirataki. Bakmi GM juga menawarkan menu ala carte, side dish berupa pangsit goreng, dan aneka minuman dan kids meal. Selain menawarkan produk yang beragam dan menarik, Bakmi GM juga menawarkan servis yang menjanjikan dan didorong oleh kemajuan teknologi, seperti menyediakan pop-up service sehingga konsumen tidak perlu turun tangan ke store fisik. Selain itu, Bakmi GM juga menyediakan dine-in dan take-out, delivery service, catering, hingga food truck. Selain itu, kita juga menganalisa competitive advantage yang dimiliki oleh Bakmi GM dibandingkan dengan pesaingnya, itu ada Bakmi GK, Gurun Lamian, dan juga Bakmi Golek. Nah, dalam analisis yang kita lakukan, Bakmi GM memiliki competitive advantage yang sangat signifikan dalam menghadapi tantangan pandemi dan juga dalam inovasi strategi. Nah, dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di F&B, Bakmi GM telah mengembangkan program loyalitas yang diperbarui dan sistem pengiriman sendiri yang menjadi 2 pilar utama dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan pendapatan. Program-program yang dibuat oleh Bakmi GM membuat para pelanggan itu tertarik gitu untuk memilih Bakmi GM sebagai restoran cepat saji yang akan mereka makan gitu. Selain itu, Bakmi GM mulai sistem pengiriman sendiri yang merupakan cara terpenting untuk menjaga pendapatan meskipun toko fisik ditutup. Nah, ada juga program loyalitas yang diperbarui memungkinkan pelanggan untuk mendaftar dan mengumpulkan poin digital setiap kali mereka makan di Bakmi GM. Dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Bakmi GM ini memiliki program loyalitas pelanggan yang cukup erat ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Bakmi GM ini sudah menerapkan sistem CRM, yaitu Customer Relationship Management. Kombinasi dari program loyalitas yang diperbarui dan sistem pengiriman sendiri memungkinkan Bakmi GM untuk memaksimalkan loyalitas dan pendapatan di era pandemi, menunjukkan bagaimana mereka mampu beradaptasi dan bertahan dalam kondisi yang sulit. Nah, lalu kami juga sudah menganalisa competitive advantage dari Bakmi GM, yaitu memiliki situs web dan aplikasi mobile sebagai kekuatan pertama, lalu memiliki cabang di seluruh wilayah Indonesia sehingga mudah ditemukan, dan juga menyediakan program membership sehingga pelanggan itu dapat mendapatkan tawaran-tawaran menarik untuk membeli produk di Bakmi GM. Selain itu, memiliki sistem delivery order yang memudahkan konsumen untuk memesan tanpa harus datang langsung ke store. Selain itu, Bakmi GM memiliki nama logo menarik dan juga mudah dikenal masyarakat.
dan juga memiliki banyak promo yang dapat menarik pelanggan. Nah, namun setelah analisis mendalam yang sudah kita lakukan terhadap BGM, kita menemukan kekurangan-kekurangan yang akan kami benahi dan kami betulkan di dalam analisis kami kali ini. Yang pertama adalah fitur Maps yang kurang lengkap, yang kedua pelayanan yang lambat, yang ketiga rasa yang tidak sesuai dengan standar, yang keempat kendala error pada fitur chat dengan kurir, dan yang terakhir adalah kendala dalam aplikasi saat pengisian kode OTP. Nah, selanjutnya jika dibandingkan head to head dari bakmi GM dengan bakmi Golek, selanjutnya kami memiliki analisis kompetitor antara head to head antara bakmi GM dan bakmi Golek. Yang pertama, kelebihan yang dimiliki bakmi Golek daripada bakmi GM adalah harga bakmi Golek yang lebih murah daripada bakmi GM. Yang kedua, bakmi Golek memiliki ballroom untuk melaksanakan berbagai acara, sedangkan di bakmi GM belum menyediakan. Lalu bakmi Golek memiliki variasi menu yang lebih banyak dari bakmi GM, dan juga bakmi Golek menyediakan layanan pesan antar untuk mempermudah konsumen membeli dari rumah. Nah, sedangkan kekurangan dari bakmi Golek dari bakmi GM adalah brand index bakmi Golek yang lebih kecil, lalu informasi dalam website bakmi Golek yang terbatas jika dibandingkan dengan bakmi GM, dan juga pelayanan yang masih tergolong kurang baik di beberapa outlet berdasarkan review online dari website bakmi Golek. Dan yang terakhir adalah bakmi Golek belum memiliki aplikasi tersendiri. Lalu kita akan membahas performa bakmi GM, yang dimana sudah lebih dari 100.000 pengunduh aplikasi bakmi GM mobile, yang menjadikannya restoran bakmi pertama yang memiliki aplikasi mobile. Aplikasi ini memperoleh rating yang luar biasa tinggi, yaitu 4 dari 5 poin penilaian. Ulasan konsumen pada aplikasi ini juga positif dan puas pada pelayanan bakmi GM. Beberapa penghargaan juga diraih oleh bakmi GM, seperti Top Brand Awards 2013 untuk kategori noodle restoran dan Best Fast Food Restoran 2013. Selanjutnya akan ada bisnis proses yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sahal Lumban Gaul. Sahal Lumban Gaul, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Noval. Oke, untuk bisnis proses sendiri dari Bakmi Game ini, restoran Bakmi Game ini sebagai restoran yang modern, di mana Bakmi Game ini memiliki proses bisnis yang mulai ramai digunakan di kalangan usaha F&B, yaitu penyajian daftar menu penyajian daftar menu dan proses pemesanan melalui website yang dapat diakses melalui scan barcode pada meja makan di restoran tersebut. Pada persoalan ini akan dibahas proses bisnis dari Bakmi Game sendiri, di mana perantara antara pihak restoran sebagai penyedia produk makanan dengan konsumen. Konsumen dapat melakukan scan barcode pada meja pesanan yang nantinya akan masuk ke dalam website milik Bakmi GM. Customer dapat melakukan dan memilih opsi dine-in atau take-out. Yang selanjutnya, jika memilih dine-in, maka proses akan berlanjut dengan menulis nomor meja di kolom yang sudah disediakan dan dapat mengisi nomor telepon jika mempunyai member Bakmi GM. Lalu customer dapat mengklik start ordering, di mana customer akan masuk dalam daftar menu, memilih menu yang dapat diberikan catatan dan kuantitas, dan mengklik add to cart, yang berarti masukkan ke dalam keranjang. Jika sudah memesan, konsumen dapat mengklik see basket, yaitu untuk melihat daftar menu yang sudah dipesan. Lalu customer dapat mengklik complete order, di mana jika sudah konsumen akan diberikan barcode yang nantinya konsumen akan melakukan pembayaran di kasir restoran dan menunggu pesanan diantar ke meja konsumen. Untuk proses take out akan sama, hanya tidak mengisi nomor meja. Bakmi Game sendiri memiliki visualisasi prosesnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, di mana ini adalah bentuk visualisasi prosesnya dapat dilihat sendiri. Untuk analisis sistem sendiri, terdapat beberapa komponen, yaitu pertama penyebab masalah, di mana penyebab masalah ini dikarenakan antriannya panjang, kesalahan operasional, risiko keamanan data pelanggan, dan pengalaman pelanggan yang kurang optimal. Lalu ada titik keputusan, di mana yang pertama, pemesanan harus dilakukan di kasir secara manual melalui perantara pelayan ataupun menulis di kertas menu. Lalu yang kedua, informasi mengenai restoran atau menu makanan hanya bisa didapatkan melalui papan menu atau buku menu. Lalu yang terakhir adalah personal kunci, di mana terdapat 3 komponen, yaitu customer, PT Gria, atau Bakmi Game itu sendiri, dan pihak restoran. Untuk analisis sistem sendiri, kami telah menganalisa kerja sistem website Bakmi GM. Kami melakukan analisis terhadap yang pertama, penelitian terhadap sistem pemesanan makanan di berbagai website. Dari segi user interface, kemudahan dalam memilih menu, pemesanan, pembayaran, sistem pengantaran, dan fitur yang disediakan, dan kemudahan dalam mengakses website. Nah, dengan menganalisis dan membandingkan hal ini, maka kami dapat memberikan nilai dan kesimpulan terhadap kinerja sistem website Bakmi GM. Penelitian ini dilakukan secara online melalui berbagai website yang tersedia. Lalu juga ada penelitian terhadap konsumen, di mana kebiasaan konsumen dalam memilih makanan, melihat, dan menganalisis makanan apa yang sedang tren,
sistem pemesanan seperti apa yang diinginkan konsumen, memberikan promo terhadap konsumen, dan menganalisis kebutuhan konsumen. Dengan melakukan penelitian ini, kami dapat mengembangkan website sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memungkinkan untuk menarik lebih banyak konsumen. Penelitian ini dilakukan secara online dan offline. Lalu yang ketiga adalah penelitian terhadap PT Gria Misjati atau Bakmi Game itu sendiri terkait dengan bagaimana sistem operasionalnya bekerja setiap harinya, besarnya volume penjualan, harga, promo yang ditawarkan, dan bagaimana mereka melakukan jasa yang dibutuhkan, inovasi apa yang mereka lakukan atau kembangkan. Dan yang terakhir adalah penelitian terhadap pihak restoran Bakmi GM, di mana Bakmi GM melakukan eh, memiliki kemampuan restoran yang beradaptasi dengan teknologi digital dalam melayani pemesanan melalui website. Bagaimana koordinasi antara pihak restoran dalam menyediakan makanan setelah pesanan masuk. Bagaimana cara restoran memenuhi kebutuhan pelanggan setiap harinya. Bagaimana restoran selalu mengembangkan inovasi dalam bisnisnya untuk bersaing. Eh, Alhasil sistem ini pada Bakmi GM memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihannya itu adalah kenyamanan dan kemudahan. Seperti yang kita lihat pada pemesanan yang melalui barcode pada meja customer mungkin pelanggan untuk memesan dan melakukan pembayaran tanpa harus mengantri atau ke kasir. Lalu ada kemudahan dalam memilih menu, di mana dengan menggunakan website, pelanggan memiliki banyak waktu untuk melihat pilihan menu dan melihat menu mana yang sedang tren. Lalu yang ketiga adalah pembayaran yang mudah dan aman, di mana pembayaran online seringkali menawarkan metode yang aman. Eh, Entah itu baik itu kartu kredit, transfer bank, atau aplikasi pembayaran melalui mobile yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu yang terakhir adalah promo yang melimpah. Dalam melakukan pesanan melalui website, seringkali pihak restoran memberikan promo yang melimpah kepada pelanggan untuk memajukan industri digitalisasi dalam bidang makanan, sehingga banyak konsumen yang tertarik dan hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Terdapat juga kekurangan pada sistem bug BGM. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap koneksi internet, di mana dalam melakukan pemesanan secara online memerlukan koneksi internet yang stabil, di mana koneksi internet yang stabil tidak mudah kita temui di semua tempat. Lalu yang kedua adalah waktu penyajian yang lama, di mana waktu penyajian atau waiting time yang lama dikarenakan proses penyajian dilihat dari waktu keberhasilan pembayaran dari customer. Dan terakhir adalah berpotensi mendapatkan respon yang kurang baik dari pelanggan, di mana adanya error yang dialami customer ketika melakukan pemesanan tentunya akan memberikan dampak kepada pada aplikasi, di mana terdapat respon yang kurang baik dari pelanggan. Lalu juga terdapat aktivitas dalam sistem di mana ada 5 input user yang terlibat, di mana input seperti kita lihat ada keterangan, lalu ada proses di mana yang terjadi adalah bisa kita lihat di keterangan, lalu ada output di mana yang terjadi adalah yang bisa kita lihat di keterangan juga, dan ada penyimpanan data dan ada kontrol. Lalu juga terdapat analisis kebutuhan non fungsional di mana terdapat development requirement di mana hardware software-nya bisa kita lihat di tabel ini. Lalu juga ada deployment requirement di mana hardware software-nya dan beberapa informasi lainnya bisa kita lihat di tabel ini. Lalu ada documentation requirement di mana detail barang yang dipesan, bukti pembayaran, dan barcode. Lalu ada support requirement yang berisi user interface website yang dibuat untuk agar lebih mudah dipahami dan lebih responsif. Namun pengenalan fitur ini dapat dilakukan oleh customer support. Customer support. Oke, untuk analisis sistem ini berlandaskan dari permasalahan sistem ini, pemesanan yang masih manual menyebabkan kepadatan antrian yang panjang, sehingga hal ini mengurangi minat untuk berkunjung ke Bakmi GM. Kami berencana membuat website guna mempermudah pelanggan, di mana mereka dapat melakukan pemesanan, memilih menu, dan melakukan pembayaran dari barcode yang telah disediakan di setiap meja customer. Selain itu, pelanggan juga dapat melihat menu yang sedang tren sekaligus memakai promo dalam pemesanan. Sistem website yang kami rancang memiliki banyak kelebihan, namun tak luput juga dari kekurangan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah kemudahan untuk memesan melalui meja customer dengan scan barcode tanpa perlu mengantri di meja. Customer juga memiliki banyak waktu untuk memilih menu, dan customer dapat melakukan pembayaran yang lebih mudah dan aman, serta banyak promo yang melimpah yang dapat dipakai oleh customer. Lalu terlepas dari segala kelebihannya, aplikasi ini memiliki banyak kekurangan juga, mulai dari ketergantungan terhadap koneksi internet saat memesan dan membayar, waktu penyajian yang lama, dan berpotensi memperoleh respon yang kurang baik dari pelanggan ketika terjadi error pada sistem pemesanan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Ahmad Zulkifli Hanif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk sekarang saya akan menjelaskan untuk generative user interface yang sudah kami buat.
Yang pertama adalah proses ini masuk ketika customer melakukan scan barcode pada meja di restoran. Dan ini langkah pertama yang akan terjadi adalah halaman masuk website dan akan menampilkan laman Bakmi GM dan ada domainnya portal.bakmigm.co.id. Boleh next. Untuk halaman kedua, itu adalah halaman tampilan untuk dine-in dan take-out. Di sini customer akan memilih untuk melakukan pemesanan untuk dine-in ataupun take-out. Boleh next. Untuk halaman selanjutnya ada halaman kredensial. Di sini terdapat dua tampilan, yaitu tampilan dine-in dan tampilan take-out. Untuk tampilan dine-in, eh, customer harus memasukkan nomor meja dan jika punya member, boleh memasukkan nomor member. Tapi untuk take-out hanya untuk nomor member saja. Boleh next. Dan di sini langsung masuk setelah mengisi halaman kredensial, GUI akan masuk ke halaman menu. Di sini halaman menu terdapat dua tampilan, yaitu tampilan untuk menu baru dan tampilan menu untuk bakmi. Di sini sudah terlihat jelas terdapat banyak varian dari menu-menu bakmi yang bisa dipilih oleh customer. Boleh next. Ketika customer sudah memencet salah satu dari menu yang dipilih, dia akan masuk ke halaman informasi pesanan dan bisa menentukan untuk berapa jumlah yang ingin dia beli atau dia pesan. Lalu akan masuk add to cart. Ketika dia masuk add to cart, memencet add to cart, dia akan masuk ke halaman menu dengan harga yang sudah ada di si basket. Boleh next. Ketika customer sudah menyelesaikan pesanannya, dia akan mengklik si basket yang berada di halaman sebelumnya dan akan masuk ke halaman konfirmasi pemesanan dan bisa mengcomplete order. Boleh next. Dan yang terakhir, ketika sudah mengklik complete order, maka customer akan mendapatkan QR code dan bisa melanjutkan pembayaran melalui kasir. Nah, kesimpulan dari analisa kami, Bakmi GM mencoba berinovasi mengikuti maraknya perkembangan penggunaan teknologi di industri makanan dengan membuat website pemesanan. Seperti dalam layanan pemesanan digital, customer diminta untuk menentukan terlebih dahulu mau dine-in ataupun take-out, dan setelah itu mengisi kredensial dan melanjutkan proses-proses yang sudah dijelaskan. Fitur-fitur di website menu Bakmi GM terbilang cukup praktis dan lengkap, namun masih banyak kekurangan seperti fitur yang lebih seperti voucher ataupun promo, dan UI-nya bisa dikembangkan. Boleh di next. Dan yang terakhir ada saran dari kami, yaitu adalah Bakmi Gaming dapat memperbaiki user interface menggunakan elemen-elemen menarik agar website terlihat lebih ramai dan tidak kosong, serta memperbaiki proporsi akan gambar, tempat tulisan, dan teks lainnya agar terlihat lebih modern dan elegan serta enak dipandang. Untuk kedua, tambah metode pembayaran dalam website. Karena untuk saat ini Bakmi Game masih menggunakan barcode, alangkah baiknya website itu sudah menyediakan layanan untuk m-banking atau pembayaran online lainnya. Dan yang terakhir adalah tambahkan fitur kode promo ataupun event-event seasonal yang dapat memberikan experience yang lebih menarik dan menguntungkan customer agar customer betah dan ingin kembali ke restoran Bakmi GM. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok kami izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.